edisi hari Rabu 26 Juni 2024. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0711369977 dan juga di 082179279090. Mengangkat isu-isu terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik pendengar, Dialog Palembang pagi ini kami hadirkan untuk Anda, dan perbincangan kita di pagi hari ini mengenai Hari UMKM Internasional 2024. Cintailah produk Indonesia yang bersertifikasi. Jadi sudah hadir di studio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar yang akan berbincang-bincang bersama kita di pagi hari ini. Ada Ibu Ambar Sehatiningsi SPTMSI, Kabid Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumsel. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Ambar. Pagi, Assalamualaikum Mbak Tata. Alhamdulillah, lancar perjalanan ke sini ya Bu ya? Alhamdulillah, deket juga. Dekat ya Bu? Palembang sekarang lancar. Lancar ya? Emang Palembang dulu nggak lancar ya Bu? Karena libur. Oke Bu. Udah sempat sarapan belum Bu? Alhamdulillah, Udah sarapan ya? tuh wajib. Wajib ya? Biar kerjanya fokus. Fokus ya, oke. Nah di via Zoom kita juga kita akan berbincang-bincang juga pendengar bersama narasumber kita. Ada Ibu Roro Dudi Darmagati SE AK, Ketua Komunitas WPMI Sumsel. Selamat pagi Bu Roro. Halo Bu Roro, selamat pagi. Itu volumenya tolong dinyalakan Bu, itu masih di mute itu volumenya. Ya. Oke, selamat Halo, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, semangat pagi. Oke, terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang Ya, di pagi hari ini ya. Baik, kami juga mengajak Anda pendengar di 0711369977, 082179279090, dan nanti kami akan ajak Anda juga ya untuk bertanya langsung kepada kami di sini pendengar ya, di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mengangkat isu-isu terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik, jangan lupa untuk bergabung bersama kami pendengar di 0711369977, 082179279090 ya, untuk perbincangan kita terkait dengan Hari UMKM Internasional 2024. Cintailah produk Indonesia yang bersertifikasi. Nah, Bu Amber, ini Bu Amber kan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel gitu ya. Yap, Perkembangan UKM kita sendiri seperti apa? Karena saat ini sepertinya bergerilya sekali ya Bu ya, event UMKM pun udah ada di mana-mana, bahkan di mall pun tuh sering banget ya Bu. Ya, benar. Jadi gini Mbak Tata, Ya. Alhamdulillah UMKM Sumatera Selatan ini sekarang ini sudah mulai bersaing dengan UMKM di Pulau Jawa. Kalau kita melihat mungkin UMKM itu dulu apa sih, cuma sekedar rumahan ya, rumahan mungkin ibu-ibu yang memang cari tambahan untuk kebutuhan keluarga. Tapi sekarang enggak lagi. UMKM itu pelaku usaha yang memang diminati, mulai dari mahasiswa itu sudah mulai jadi pelaku usaha. Kita nyebutnya wirausaha ya, wirausaha muda. Dan UMKM di sini sekarang sudah berkembang dengan masuknya digitalisasi, otomatis dia harus menambah kompetensi dirinya untuk meningkatkan produknya, sehingga UMKM kita semakin bersaing. Dan di sini Sumatera Selatan kita berkolaborasi ya dengan berbagai pihak yang memang mendukung atau menyokong UMKM yang ada di Sumatera Selatan, sehingga dengan adanya kolaborasi ini insya Allah UMKM kita semakin maju terdepan gitu Mbak Tata. Berarti kalau sejauh ini kalau UMKM yang ada di Sumsel sendiri ya Bu ya, udah berapa banyak nih Bu jumlahnya? Wah, kalau UMKM itu kan dari beberapa jenis usaha Mbak ya. Iya.
termasuklah petani, Heeh. yang punya kebun itu Iya. jenis perkebunan, UKM jenis perkebunan, jenis pertanian itu juga termasuk UMKM. Jadi kalau untuk UMKM dari segala jenis usaha itu bisa mencapai 2 juta lebih untuk Sumatera Selatan ya, lebih 2 juta lebih. Nah kalau untuk kita lebih banyak difokus kalau sekarang ini khususnya Palembang ya, itu bergerak di makan minum, mungkin aircraft seperti itu ya. Oke. Berarti dari setiap tahunnya tuh makin banyak begitu ya, Ya Bu ya? benar, semakin bertambah Mbak. Sekarang ini Semakin UMKM ini bertambah. top deh, TOP sekarang ini. Oh. Iya. Jadi senang juga ya Bu ya ngurusinnya gitu ya. Alhamdulillah, memang passion kita di situ ya. Punya arti. Oke, baik. Nah, saya juga akan bertanya langsung kepada Bu Roro ya. Bu Roro ini kan dia merupakan ketua komunitas WPMI gitu ya. Nah, kalau di WPMI sendiri makin hari makin banyak apa makin berkurang nih Bu anggotanya? Oke, selamat pagi ya para pemirsa dan Bu Ambar, salam sehat ya Bu ya. Kita Salam semangat sehat Mbak yang Roro. selalu tetap mendukung dan mensupport segala yang berhubungan dengan UKM ya. Alhamdulillah Mbak, sekarang WPMI ini di Sumsel tentunya maju pesat bertambah dengan anggota seiring dengan pertumbuhannya ya. Kita kemudian meluaskannya wilayah sampai ke daerah-daerah ya seperti Ogan Ilir, kemudian Kayu Agung Oki ya, kemudian proses ini saya mana yang ini Linggau, kemudian Lahat dan sebagainya. Nah kebetulan ini kan kita tidak terasa ya, kita ini memperingati Hari UMKM Nasional, tidak terasa sudah sewindu ya sejak dicanangkannya waktu kalau nggak salah dideklarasi di Yogyakarta tahun 2016 ya. Alhamdulillah kemudian dengan banyaknya program-program yang tentunya berkaitan dengan yang didukung oleh dinas terkait ya, dinas utamanya Dinas Koperasi dan UMKM yang ada di Sumsel ini dengan program-program yang banyak ya, misalnya BBI, kemudian Gernas, kemudian dan sebagainya. Ada juga beberapa program-program sertifikasi yang berhubungan dengan produk-produk yang dilahirkan oleh para UKM yang ada di Sumsel ini. Demikian Mbak. Oke, baik. Tapi kalau di WPMI paling banyak itu yang bergerak di bidang apa UMKM-nya? Kebetulan kita kebanyakan variasi ya, kita bidang usahanya ada kuliner, fashion and craft, jasa ya, wedding organization, dan tapi lebih banyaknya skupnya bidang usahanya di bidang kuliner. Karena kemarin tentunya dampak dari 2 tahun kemarin yang ketika kita menghadapi pandemi itu ya, jadi ada beberapa yang bidang usahanya lain misalnya langsung beralih ke kuliner dan sebagainya. Karena kita sebagai wanita ya, kita tetap harus bisa bagaimana membaca situasi dan peluang yang tentunya bisa menunjang perekonomian gitu loh Pak. Oke, baiklah kalau begitu. Ya, kita kembali ke Bu Ambar. Bu Ambar, peringatan Hari UMKM Internasional ini kita sudah punya giat atau belum nih nantinya? Iya, makasih Mbak Tata. Jadi Hari UMKM Internasional itu kan memang 27 Juni ya, 2017 yang dicanangkan oleh PBB pada saat itu. Dan kita juga punya Harnas UMKM, Nasional UMKM yang dirayakan tanggal 12 Agustus ya. Jadi memang beriringan. Nah, apa sih yang sudah kita lakukan untuk mendukung ya Harnas Hari Internasional UMKM itu? Nah, kalau lihat tadi temanya, tadi UMKM bersertifikasi ya. Nah, apa sudah dilakukan oleh Pemprov terutama ya, Pemprov Sumatera Selatan? Kita kemarin ada Gernas BBI BBWI Mbak. Nah di Gernas BBI BBWI ini kolaborasi nih OJK dengan dinas-dinas terkait ya. Bangga buatan Indonesia, bangga berwisata di Indonesia. Itu adalah satu keterkaitan yang memang tidak bisa terpisahkan. Kalau ada wisata yang bagus, otomatis UMKM-nya harus siap di situ untuk mendukung. Nah jadi kita UMKM harus bisa skala internasional, bukan hanya nasional. Bagaimana yang dilaksanakan? Pertama, kita harus memberikan legalitas kepada UMKM. Legalitas itu mulai dari NIB, halal, merek, kemudian sampai SNI ya, ada BPOM ya, macam-macam lah ya. Dan ini memang harus kita kejar. Bagaimana menguatkan legalitas UMKM supaya UMKM ini diterima.
bisa bersaing di pasar global, baik nasional maupun internasional. Nah ini nih langkah-langkah ya, langkah-langkah yang telah kami laksanakan dalam rangka tadi Hari UMKM Internasional, UMKM bersertifikasi. Nah, jadi kita kuatkan dulu sertifikasi halal itu, bukan hanya halal ya, tapi seluruh produk-produk yang di UMKM. Dan harus kita ingat juga, ini sekalian dengar nih buat teman-teman UMKM, halal ini sudah wajib ya, wajib halal Oktober 2024. Ini karena ada banyaknya permintaan sehingga ini dimundurkan menjadi WHO-nya mundur Mbak, wajib halal Oktober 2024-nya mundur, ditambah lagi sampai 2025. Tapi untuk yang produk-produk sifatnya reguler itu wajib tetap sampai 2024. Nah, susah Bu gitu kan, gimana nih supaya kita mau halal tuh mahal nggak? Kalau yang halal tuh ada dua, ada self declare, ada reguler. Self declare itu usaha mikro yang sedikit nggak begitu banyak masalahnya, itu kita kasih untuk self declare. Dan dinas koperasi pun UKM Provinsi Sumatera Selatan dan mungkin ada beberapa dinas juga, itu kita memfasilitasi untuk halal ini, fasilitas halal. Nah ini adalah salah satu bagaimana kita menyiapkan UMKM kita, khususnya UMKM Sumatera Selatan, bisa ikut bersaing ke kancah internasional. Nah, tapi itu baru sertifikasi Mbak ya. Banyak lagi. Jadi UMKM itu masalahnya ini nggak apa nih, saya nyerocos nih ya. Nggak apa-apa. Ini jadi pelaku UMKM juga tahu bisa ya, sama-sama tahu ya. Permasalahan yang pemula gitu kan. Iya siap. Jadi UMKM itu masalahnya ada 3 sih Mbak sebenarnya ya. Ini dari dulu sampai sekarang masih juga. Pertama SDM. Kemudian yang kedua pembiayaan, yang ketiga pemasaran. Nah, ini sekarang kalau SDM ini kalau mau dapat yang 2 ini tadi, SDM harus kuat dulu. Kuatnya dalam bentuk apa tadi? Salah satunya legalitas, sertifikasinya bagaimana ya, produk-produknya seperti apa. Kemudian bagaimana manajemen dari UMKM itu sendiri. Nah, kalau kita nggak punya legalitas, kita nggak punya KTP, gimana kita mau bertemu di luar kan, seperti itu. Ini kok sudah kuat, bagaimana dengan pembiayaannya? Kita punya KUR. Ya, kredit usaha rakyat itu diperbankan, itu kita bisa fasilitasi. Bagaimana UMKM yang memang membutuhkan modal, dia pengen punya usaha tapi modalnya masih kurang, itu bisa kita fasilitasi. Silakan datang ke Dinas Koperasi dan UKM. Kemudian ada lagi pemasaran. Nah, pemasaran tadi yang Mbak Tata bilang, di mana-mana nih ya sekarang ya, segala event-event itu selalu kita gebiarkan ya. Baik di mall maupun di tempat-tempat yang memang banyak sekali masyarakat berdatangan. Itu tujuannya itu apa? Untuk mengenalkan produk UMKM. Untuk supaya yuk kita masyarakat Sumatera Selatan bangga dengan produk lokal kita. Yuk Indonesia bangga dengan produknya Indonesia, seperti itu. Itulah Mbak. Itu baru-baru sedikit tuh ya. Ini kalau saya disuruh cerita nggak selesai-selesai nih. Oke. Nah, berarti semua yang rata-rata yang katakanlah yang di handle sama yang dirangkul sama Dinkop UKM ini ya Bu, kalau bicara ini juga udah ini ya, udah banyak juga yang mendapatkan sertifikasi dan lain-lain itu tadi ya. Kita terakhir Mbak melakukan kegiatan Gebiar Halal 1000 ya, Gebiar 1000 Halal produk UMKM. Itu kita laksanakan tanggal 6 Mei Mbak Tri ya. 6 Mei di Gria Agung dan alhamdulillah Pemprov di sini Pak Gubernur sangat mensupport ya untuk kegiatan-kegiatan UMKM, dan kita kumpulkan UMKM pelaku usaha sebanyak 1000 itu kita bantu untuk produk halalnya seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk di sertifikasi dan segala macamnya ini kan tadi kan berarti ada yang free, ada yang tidak gitu ya Bu ya. Nah, itu yang free itu apakah Dinkop UKM itu melakukannya tiap bulan atau per berapa bulan sekali gitu Bu? Kalau yang free itu ya self declare itu kebetulan ini Kementerian Agama memang memfasilitasi. Jadi memang artinya ini sampai saat ini gratis ya. Nanti mungkin kalau sampai saatnya tidak ada program lagi, nah ini yuk saya mengajak ya seluruh teman-teman mungkin dinas instansi terkait perbankan yang memang dia support UMKM, kita anggarkan untuk teman-teman pelaku usaha kita untuk mendapatkan halal ini seperti itu. Oke, baiklah. Bu Roro, kalau di WPMI sendiri ini seperti apa nih? Kan kita juga harus tadi saya sempat dengarkan statementnya Bu Roro ya, bahwa di organisasi itu kita dibantu juga ya. Nah, sejauh mana gitu Bu proses mungkin dari mulai kita gabung sampai dengan kita bisa dibilang jadilah ya di komunitas ini? Ya awalnya dulu kan kita
sesuai judulnya ya, Wanita Pengusaha Muslimah Indonesia, di mana di situ anggotanya terdiri dari para wanita muslimah. Jadi kita tekankan di sini bahwa kita punya visi misi bahwa kita sebagai wanita tidak hanya istilahnya menandatangan ya kepada suami dan sebagainya. Jadi kita harus mandiri gitu, sebagai wanita dan berkreasi, dan tentunya kita bisa memiliki penghasilan yang bisa menunjang membantu perekonomian utamanya rumah tangga dulu, seperti itu. Ya, tetapi kita jangan lupa bahwa tugas utama kita sebagai wanita ibu rumah tangga adalah mendidik dan membesarkan anak-anak, kemudian melayani suami dan sebagainya. Tapi itu kan semua usaha bisa dilakukan secara di rumah ya, seperti itu. Kemudian tentunya setiap anggota yang bergabung di kita itu misalnya kalau untuk bidang kuliner atau enggak bidang fashion and craft dan sebagainya, ketika membutuhkan sertifikasi produknya untuk lebih meningkat lagi kualitas dan sebagainya, kita tentunya bersama Pak Dinas terkait membantu, yaitu melihat peluang adanya misalnya program-program yang diberikan secara gratis dari dinas-dinas terkait. Itu Ibu. Demikian. Baik, berarti memang setiap yang bergabung di komunitas itu tuh Ya. disupport ya. Jadi yang mungkin tadinya Ya. belum tahu jalannya kemana, diberikan jalannya. Betul. Begitu ya. Ya. Dan memang kita kan misalnya dari kemarin sesuai yang disampaikan Bu Ambar tadi, mereka punya program sertifikasi halal gratis. Nah, itu kita bagi juga gitu kan. Di sini komunitas banyak ya. Jadi kita mungkin misalnya kebagian sekian kuotanya, dan kita bagi kepada anggota yang belum pernah mendapatkannya gitu. Kemudian misalnya untuk dinas apa ya, ada hukum dan HAM untuk merek, HKI dan sebagainya. Nah, itu kita juga dapat. Jadi masing-masing bisa kita dukung gitu loh. Tentunya dengan kerjasama dinas terkait. Oke. Itu Mbak. Ya, baik. Bu Ambar, kan kalau internasional itu kan ini jadi skupnya kan internasional, memang kita bahas gitu ya, tapi mungkin yang lebih dekat sama kita ini kan lebih ke nasionalnya begitu ya. Nah, kalau hari UKM nasional itu kan kalau tidak salah tadi Agustus ya Bu ya? Ya, tanggal 12 Ya. Agustus. Oke. Nah, kalau UKM nasional tahun kemarin kan transformasi UKM masa depan gitu ya Bu ya. 2024 ini udah ketahuan belum mengusung tema apa kita Bu? Kita tetap mendukung sesuai dengan internasional, bagaimana supaya UMKM ini bersertifikasi. Ya, bersertifikasi dengan artinya legalitasnya harus dikuatkan ya. Dan pasti UMKM naik kelas, itulah. UMKM naik kelas ya Pak ya. Tapi ada kegiatan tertentu tidak nanti pas kita peringatan Hari UKM Nasional? Kalau tahun lalu itu kita Harnas UMKM itu dilaksanakan di Solo, Mbak. Ya. Tanggal 12 Agustus. Nah, ini mudah-mudahan ya kita sedang mencoba Sumatera Selatan menjadi tuan rumah Harnas UMKM. Ya, itu kita sama-sama doain lah ya. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya. Kalau ini yang pengen kan banyak nih, Mbak. Ya. Seluruh provinsi pasti banyak. Nah, cuman kemarin kita sudah mencoba presentasi ke Kementerian Koperasi dan UKM juga dengan ABDSI sebagai satu lembaga yang memang menaungi UMKM. Ya, kita tinggal berdoa lah ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan karena apa? Event nasional di sini otomatis perekonomian bergerak juga ya, kan. Mendongkrak ya Bu Iya, ya. UMKM kita juga meningkat juga nih. Iya, kita doain lah sama-sama Mbak ya. Iya, mudah-mudahan ya event akbar jadinya kalau nasional itu ya Bu ya. Olahraga aja udah pernah ya Bu ya, kenapa enggak UMKM juga ya? Dan tentunya biasanya Mbak ini sangat bagi para UKM sangat antusias mendengar berita yang disampaikan Bu Ambar ini gitu loh. Jadi mereka berlomba-lomba untuk bagaimana supaya produk mereka bisa tampil tentunya dengan usaha memperbaiki produknya bagi yang kurang, misalkan yang udah bagus ya lebih meningkatkan lagi gitu. Dia nggak Bu Ambar? Iya benar Mbak Roro. Ini Mbak Roro ini salah satu ini Mbak Tata, salah satu ketua komunitas yang memang wah larinya kenceng ini. Bidangnya. Larinya kenceng ya. Iya benar. Aduh, kenceng. Soalnya mengiringi gitu loh, bahwa kita kan kita perlu ingat juga bahwa UKM ini usaha yang sangat mendukung sekali perekonomian bangsa ya. Ketika saat itu mungkin ingat ya, ketahuan jadi kita tahun berapa ya, ketika tahun 98
ketika itu terpuruk ya ekonomi kita, dan tapi UKM ini masih tetap, usaha para UKM ini masih tetap eksis, di mana perusahaan-perusahaan besar banyak yang tutup. Kemudian tahun 2005 juga ya seperti itu. Jadi kita yang para pelaku usaha UKM ini yang masih tetap eksis, bisa ada gitu. Oke, baik. Di tengah perusahaan-perusahaan lain terpuruk dan jatuh atau tutup ya seperti itu. Tanpa Iya. dukungan para UKM ini mungkin ya negara kita ya ya walaupun kita mesti akui ya Ya. bahwa UKM ini kecil-kecil tapi banyak Oke. gitu, dan tetap eksis. Baik, kita ke pendengar dulu ya, Bu Ambar dan juga Bu Roro. Boleh, Sudah ada yang bergabung. silakan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi RRI dengan Pak Lamsa di sini. Pak Lamsa di mana, Pak? Di Palembang nih. Oke, silakan, Pak. Nah, ya maaf sebentar, saya melipir dulu. Sedang nyetir ini. Nggak apa-apa. Oke, Iya. aman. Silakan, Oke, terima kasih Mbak RRI. Dengan Mbak siapa nih? Sama Tata, Pak. Oh ya, oke Mbak. Selamat pagi, sehat untuk Mbak, sehat juga untuk narasumber. Saya cuma sumbang saran sih, benar bahwa produk dalam negeri kita memang harus kita gunakan, dan karena itu pemerintah sudah mengkampanyekan untuk mencintai produk dalam negeri dan sudah ada impresnya. Untuk pengadaan barang dan jasa juga pemerintah sudah menentukan berapa persen TKDN-nya. Nah, ini memang harus kita galakkan, kita teruskan, kita dukung ini. Dan yang paling penting poin saya juga untuk penggunaan produk dalam negeri ini adalah contoh keteladanan dari para elit bangsa ini, dari tokoh masyarakat, tokoh daerah, bahwa produk dalam negeri yang selalu kita utamakan. Jangan ada lagi viral misalnya pejabat menggunakan sepatu mahal yang harga 15 juta, baju kaos harga 15 juta, jadi viral. Itu saja contoh yang penting, keteladanan dari elit negeri ini. Oke, terima kasih, selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Alam ya. Mungkin ada yang mau ditanggapin nih gitu, Bu Ambar, silakan. Baik, ini keren banget nih Pak Alan ya. Keren. Terima kasih Pak ini masukannya dan supportnya ya. Jadi benar Mbak Tata, kita sudah diatur oleh PP 7 tahun 2021 ya tentang kemudahan perizinan dalam koperasi dan UKM. Itu di dalamnya itu mengatur bahwa wajib minimal 40% anggaran pengadaan barang dan jasa itu wajib untuk UMKM. Ya, wajib untuk penggunaan produk dalam negeri. Nah, di sini Dinas Koperasi mendukung dalam bentuk kita menyiapkan UMKM supaya UMKM ini bisa dipakai ya. UMKM ini bisa berdaya saing dengan produk-produk yang biasa digunakan oleh pemerintah gitu. Misalnya tadi makan minum, mungkin kalau beli di bakery segala macam tuh legalitasnya udah jelas ya. Nah, tapi UMKM ini gimana? Nah, supaya dia ini bisa bersaing ya tadi legalitasnya harus kita kuatkan. Mulai DNIB, halal, merek dan lain-lain. Packagingnya seperti apa? Nah, itulah tugas kami di sini menyiapkan para pelaku usaha ini produknya bisa berdaya saing seperti produk-produk yang biasa ya biasa dipakai oleh pemerintah seperti itu. Dan kita juga mendorong mereka harus paham digital. Karena apa? Pengadaan barang jasa sekarang tuh sudah melalui digital, Mbak. Kita pakai e-katalog lokal. UMKM harus melek digital, nggak bisa lagi. Kalau kita nggak melek digital, kita otomatis kalah bersaing dengan yang lain. Nah, ini kita yuk UMKM kita sama-sama belajar, kita melek digital supaya kita produk kita, usaha kita bisa bersaing dengan yang lainnya. Dan saya setuju juga kita para elit ya, bukan semua yang ada, pemerintah juga menggunakan produk-produk lokal, produk-produk UMKM. Saya bangga Mbak dengan UMKM. Saya pakai jam UMKM produknya. ya, Bu, saya ya. sepatu pakai produk Gambo dari Sekayu ya, Musi Banyuasin. Nah, seperti itulah kira-kira. Oke ya, baiklah kalau begitu. Kita ke pendengar lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bud. Ya, Perlindungan Harahap di Bogor sekarang. Oh, jadi Bogor ya Pak. Silakan Pak. Iya. Assalamualaikum Ibu narasumber. Ini memberi saran sih. Kalau bisa sih konsultan independen lah dibuat untuk Sumatera Selatan masalah UMKM dan koperasi ini. Konsultan independennya dari universitas, akademisi yang sudah praktek sehingga para UMKM bisa naik kelas, tidak berpihak ke makro dan tidak berpihak ke mikro. Karena masih banyak ibu-ibu kita atau kakak-kakak kita di desa-desa tidak pandai membuat proposal, terutama untuk modal ya. Dan kedua merek, saya
merasa kalau untuk Sriwijaya mantap-mantap karena saya sudah masuk ke universitas itu walaupun saya hanya kelas 4 SD ya udah merantau. Mantap-mantap mereka yang sudah praktek, inilah dibuat nanti jadi konsultan independen khususnya di Koperasi Sumatera Selatan. Jangan mitra-mitra selama ini kan yang di Simesco Jakarta Selatan Kementerian Koperasi itu mitra 3.000 mitra seluruh Indonesia di Simesco namanya. Itu mitra akhirnya mereka belas maka bagi dua keuntungan dengan Bank Bukopin. Jadi kalau kita cabut itu dibuat universitas, insya Allah saudara-saudara kita yang di akademisi universitas, begitu mereka di birokrat nanti, idealis kebangsaannya meningkat. Itu yang kita harapkan dan Menteri Perdagangan juga baik Kamar Dagang Sumatera Selatan harus mendampingi saudara-saudara kita UMKM ini ke luar negeri karena kata teman saya yang para tentara PBB perdamaian itu di Kongo aja ada misalnya contoh makanan-makanan ataupun passion ya seperti batik pecah, piring parang pecah gitu ya. Kok bisa made in Cina gitu sementara dari Indonesia gitu. Jadi saya sangat berharap mohonlah dengan konsultan independen akademisi Universitas Sriwijaya nanti insya Allah akan jaya Sumatera Selatan baik kapal selamnya empek-empeknya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Parlindungan sudah bergabung bersama kami. Langsung kita tanggapin Ibu Ambar, silakan. Ya, makasih Mbak Tata. Makasih Pak Harahap nih ya. Iya, Pak Parlindungan Harahap. Wah, ini keren banget Bapak dari Bogor sengaja untuk bergabung di sini. Terima kasih untuk supportnya UMKM Sumatera Selatan. Jadi alhamdulillah Mbak Tata, untuk Dinas Koperasi dan UKM kami punya apa ya rekan ya mitra itu yang namanya Rumah Cindo. Rumah Cindo ini beranggotakan para akademisi. Ada dari Unsri, dari PGRI, dari Palkomtek, banyaklah ada beberapa universitas yang memang sudah bergabung. Nah, di sini kami sama-sama mendapatkan masukan dari para akademisi ini bagaimana untuk pengembangan UMKM di Sumatera Selatan. Nah, ini kami butuh Mbak orang-orang pintar ya, orang pintar yang bisa membantu teman-teman UMKM bisa naik kelas, bisa berdaya saing. Nah, ini salah satunya adalah Rumah Cindo. Kita sudah berkolaborasi dengan Rumah Cindo dan Rumah Cindo ini dibentuk oleh Dinas Koperasi juga. Nah, jadi silakan teman-teman UMKM mau butuh pendampingan ya, gratis Mbak. Jadi Rumah Cindo ini adalah salah satu bentuk pengabdian para akademisi untuk membantu UMKM. Ini sudah beberapa kabupaten kota sudah menggunakan Rumah Cindo ini, kemudian ada beberapa OPD ya, beberapa stakeholder juga kita sudah berdiskusi bagaimana sih untuk pengembangan UMKM seperti itu Mbak. Tapi Rumah Cindo ini lokasinya di mana Bu? Rumah Cindo ini kalau sekretariatnya di Dinas Koperasi. Oh, di Dinas Koperasi tapi ya. kan tidak harus datang terus, namanya mereka kan para dosen ya mempunyai aktivitas masing-masing. Tapi kalau memang dibutuhkan, saya kalau Sabtu gitu pasti nongkinya sama Rumah Cindo gitu. Oh gitu. Iya. Kerja terus berarti Bu. Iya, ngobrol-ngobrol tapi ya mudah-mudahan dapat hasil lah ya untuk UMKM ke depannya. Dan kita juga ada inkubator bisnis Mbak, namanya Sriwijaya Business Center. Nah, ini juga kalau manajemen ini isinya tuh pengelolanya adalah para akademisi salah satunya, akademisi dan praktisi dan pengusaha juga ada, kita campur. Di sini fungsi inkubatornya apa? Ya tadi untuk pendampingan UMKM seperti itu. Oke, berarti ketika kita membutuhkan pokoknya tim ini ada gitu ya Bu iya, ya. Kita ada. Misalnya ini contoh ya. Kemarin terakhir ini kita mendampingi Cek Nur, dia empek-empek lidah rajo namanya ya. Kita lihat nih kebutuhannya apa nih, kekurangannya nih apa, masalah packaging, masalah desain. Kita punya salah satu Rumah Cindo itu adalah Palkomtek. Nah, Palkomtek kerjasama juga ya Bu ya. Jadi Palkomtek ini membantu untuk mendesain dan membuat packaging supaya UMKM ini bagus packaging yang pempek ini. Ya, Bu, ya. Iya, pempeknya ini enak, rasanya lemak. Tapi kalau begitu dilihat kan mungkin kurang menarik, orang jadi malas belinya. Ini alhamdulillah Mbak. Kemarin saya dihubungi sama Cek Nur, Bu, saya sudah didampingi sama Palkomtek Bu, alhamdulillah hasilnya bagus. Nah, alhamdulillah. Nah, inilah yang harapan-harapan kami. Silakan
teman-teman UMKM mungkin yang di sini mendengar, kalau mau bertanya-tanya tentang Rumah Cindo, tentang bagaimana pendampingan, yuk kita ngobrol bareng di Dinas Koperasi dan UKM. So welcome itu loh Bu Ambar. Oke, baiklah. Silakan pendengar untuk bergabung kembali di 0711 369977 0821 7927 9090. Kalau event dalam waktu dekat nih ada apa nih Bu Ambar kita? Kita dalam waktu dekat ini ada Sumsel Expo, Mbak. Sumsel Expo ini dilaksanakan tanggal 19 sampai 21 Juli. Oh, bulan depan ya Bu Ya, ya? di Lampung. Nah, Sumsel Expo ini adalah kegiatan tahunan dari Dinas Koperasi dan UKM. Itu dia keluar. Jadi kita membawa produk-produk UMKM, mengenalkan dan bisnis matching dengan provinsi yang kita tuju. Tahun lalu kita ke Yogyakarta, tahun ini kita ke Lampung gitu. Kenapa sih ke Lampung gitu kan? Lampung itu dengan Sumatera Selatan kan adik kakak ya. Iya. Kita mau melihat kayak kita banyak produk-produk lokal yang memang diminati juga oleh Lampung ya, tetangga kita kayak kopi, mungkin pempeknya, pasti rasanya kan lain. Beda ya Bu ya. Seperti itu. Oh, jadi di Lampung ya Bu ya untuk Ya, di Sumsel Lampung tahun ini. Expo-nya ya gitu ya. Oke, baiklah. Ke pendengar lagi, pendengar. Halo, Ya halo, sama Bapak jadi buat Ibu siapa tadi? Bu Ambar dan Bu Roro di sini narasumber kita. Bu Ambar, Ibu Roro. Sebenarnya kalau menurut saya nih untuk UMKM Sumatera Selatan tuh kalau mau maju tuh gampang. Pertama kalau di bidang kuliner, kalau di bidang makanannya itu bahan-bahannya itu walaupun mahal kan bermutu, tidak ada campuran-campuran. Kedua, kalau misalkan di bidang pakaian ataupun kerajinan itu pembuatannya ya minimal rapih dan memang disesuaikan dengan produk kita sendiri, artinya dari produk Indonesia, sehingga untuk menciptakan kualitas mencintai produk sendiri karena terbukti bahan dasarnya dengan apa yang dibikinnya itu memang tampilannya tuh oke gitu. Nah, begitu aja deh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata banyak yang aware ya Bu sama UKM kita ya. Bangga loh. Iya, ada yang mau ditanggapi nih Bu? Ya, makasih Pak Edi ya, Iya. Pak Edi Palembang. Nah, ini pengamat UMKM Sumatera Iya, Selatan ini ya. atau penikmat UMKM juga ya Bu ya. Iya, ya Mbak. Bener lah, UMKM saya selalu bilang ya, jadi pelaku usaha tuh harus jujur. Iya. Ya, kalau kita mau terus bersaing, kita terus tampil, kita terus selalu ada, itu salah satunya harus jujur. Jujur itu dalam kategori apa? Jujur ya kalau memang halal, ya harus Iya, komit halal iya, kayak betul. gitu. Jangan halal awalnya pada pemeriksaan tapi dia tidak komit. Nah, itu ini kenapa sih saya menginginkan pelaku-pelaku saya ayo kita berkomunitas. Ikut komunitas itu banyak untungannya. Karena apa? Informasi itu lebih cepat sampai ketika kita masuk dalam kelompok komunitas. Nah, dari komunitas ini kami selalu mendampingi teman-teman UMKM. Kami selalu mengevaluasi produk-produknya supaya tadi produk harus tetap komit ya, jangan berubah-berubah. Makasih Pak Edi masukannya. Oke, nah Bu Roro, ada yang mau ditanggapi nih Bu Roro? Kalau di WPMI sendiri gimana tuh Bu, teman-teman yang masuk dalam komunitas itu sampai sekarang tuh masih konsisten tidak dengan apa yang dimulai ya dari sejak awal sampai dengan sekarang berjalan terus gitu? Ya, Mbak Tata, alhamdulillah ya, Pak Edi, terima kasih atas tanggapan dan masukannya. Ya, tentunya kita selalu ya mengingatkan kembali pada para teman-teman khususnya anggota ya untuk setiap menjalankan usaha itu seperti yang disampaikan Bu Ambar tadi bahwa kita tetap harus konsisten. Memang orang lain tidak tahu, tapi kita kan udah ikrar dalam hati kita gitu bahwa selain kita ada lagi yang mengamati kita nih, bahwa ketika kita melakukan suatu kecurangan atau apa dengan produk kita pasti efeknya banyak ya. Kadang kan misalnya cacat gitu ya, orang kan dari mulut ke mulut cerita. Nah, itu kan efeknya banyak sekali. Jadi satu produk atau satu merek yang dihasilkan itu pasti akan jelek selamanya gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Makanya itu yang selalu kita ingatkan, selalu kita wanti-wanti, dan kita juga punya selalu mengingatkan kembali dengan visi misi dasar kita bahwa kita melakukan usaha ya sebagai ikhtiar itu kita
tetap berpegang teguh pada aturan yang tadi disampaikan itu Bu. Apalagi kita sebagai muslimah ya, bahwa kita tuh harus pegang teguh bahwa kita selain menjalankan usaha untuk menghasilkan produk, tentunya berakhlak gitu kan. Adalah kita juga ada kata-katanya berakhlak mulia dan sebagainya. Itu Bu Tata. Oke, baiklah. Bakal ada Mars-nya juga ya. Iya, pasti juga selalu deskripsinya sebelum masuk ke kita pun kita juga screening juga, maksudnya bagaimana terus prinsip dasarnya apa, melakukan usaha ini, bergabung dan sebagainya gitu. Karena komunitas di sini kan banyak, Mbak Tata. Jadi kita screening lagi, kita tidak hanya mengumpulkan orang saja, tidak mengumpulkan anggota saja banyak-banyakan, tapi yang penting kita tidak usah terlalu banyak, tapi kita komitmen dan kita bisa, artinya kita bisa dampingi dari awal sampai proses, bahwa kita menjalankan ini dengan tentunya berteguh dan berpegang pada prinsip awal tadi gitu loh Mbak Tata. Oke, baik. Tapi Bu Ambar ya, kira-kira nih kalau misalkan kita pelaku UKM yang tidak join komunitas nih, sebenarnya kita bisa maju juga nggak sih Bu? Bisa dong Mbak. Bisa, jadi ya? sekarang kan informasi itu kan saya sudah. Saya agak pesimis sih karena saya kan belum gabung di komunitas mana, baru mau memulai gitu kan ya. Tetap bisa ya Bu ya. Karena informasi kan banyak Mbak. Medsos tuh di mana-mana. Buka aja IG Dinas Koperasi dan UKM. Iya, apalagi update ya Bu sekarang sosial media ya. Sosial media kan bisa. Kalau mau ini silakan datang. Kita selalu bukan hanya komunitas yang kita dampingi ya. Kita layani seluruh pelaku usaha yang memang membutuhkan mulai apapun, kita dampingi di situ. Berarti kantor Dinkop UKM itu selalu rame ya Bu tiap Rame hari? terus Mbak. Iya Bu ya. Iya. Karena nggak kebayang ya, ibunya aja welcome ini ya maksudnya tuh. Jadi UKM-nya udah berapa banyak, kalau datang semua gitu kan cuma sekedar sharing session gitu ya Bu ya, rame terus ya Bu ya. Kita tidak menutup ya, kadang-kadang Sabtu, Minggu itu ya dinas tuh rame. Jadi mahasiswa pelaku usaha baru ya, namanya wirausaha baru datang. Saya paling senang Mbak kumpul dengan anak-anak muda ya, biar kelihatan muda Mbak. Masih muda kok Bu, masih terlihat muda sampai sekarang. Oke, nah yang menjadi tantangan saat ini apa Bu kalau mengurusi UMKM ini? Tantangan tuh pasti banyak lah ya, apalagi UMKM itu kan tingkatannya dari umur ya, bukan masalah tingkatan lain. Kalau saya tingkatan dari umur itu, kalau yang sudah yang sudah senior itu kan mungkin agak susah untuk menangkap tentang digitalisasi teknologi. Nah ini ini yang kita harus pelan-pelan kita rangkul, kita dampingin sampai ayo mana nih anaknya mungkin yang bisa Mbak, sekarang ini harus lewat medsos Mbak. Betul. Gitu kan. Jualan itu kalau nggak medsos tuh kita kalah kayak gitu kan. Nah itu mungkin kalau yang sudah senior nih ya, pelaku usaha senior itu agak susah nih, bagaimana membuka aplikasi, mau ikut beberapa aplikasi yang kayak ada Shopee, ada Tokopedia, Gojek ya, Grab, itu kan mungkin mereka agak susah. Nah ini salah satu kendala sih seperti itu. Berarti paling banyak ke situ, mungkin karena pelakunya itu yang agak ini ya Bu ya, usianya agak lebih sabar lah. Harus lebih sabar, tapi alhamdulillah nggak ada masalah sih, tetap kita ada pendamping itu. Maka kalau komunitas itu kan enak, nanti bisa banyak yang ngedampingin nih teman-temannya, ketuanya seperti itu. Nah kalau balik ke Sumsel Expo nantinya kita membawa berapa UKM Bu ke sana? Kalau Sumsel Expo ini kita 17 kabupaten kota Mbak. Kita memang UKM yang kita bawa, produk kita bawa, tapi kita melalui kabupaten kota. Jadi kita menyiapkan booth atau booth-boothnya ini berisikan tenan-tenan yang memang bawaan dari kabupaten kota, dari Dinas Koperasi kabupaten. Jadi di situ ada 17 kabupaten kota datang semua di situ, Dinas Koperasi dan UKM-nya. Dan ini event yang memang rutinitas yang ditunggu oleh teman-teman kabupaten kota ini kalau Sumsel Expo seperti itu. Oh gitu. Berarti semua yang tergabung itu bisa lah ya, ada kemungkinan besar berangkat begitu ya Bu ya, produknya berangkat, gitu ya. Kita pokoknya intinya produk-produk yang memang kurasi, produk unggulan kabupaten kota kita bawa. Dibawa ya. Kita di sana bukan hanya berjualan, tapi kita promosi dan bisnis matching, kira-kira apa nih yang bisa dikerjasamakan dengan Lampung, nah, seperti itu. Tapi spill dong Bu, kira-kira produk unggulan kita nih UKM kita sendiri. Kalau sekarang ini kita lagi mengusung kopi ya.
Oh, kopi. Kopi ini Sumatera Selatan ini kan nomor 1 ya, kopi. Tapi tidak bukan menidakkan produk lainnya, produk lainnya tetap. Sumatera Selatan kopinya nomor 1. Selain itu juga pempek. Nah, pempek ini beberapa kali kami bawa itu laku keras, walaupun di Lampung ada pempek gitu ya. Tapi kalau pempek yang memang dibawa langsung dari Palembang itu memang tetap lain rasanya seperti itu. Cukonya beda lah ya. Seperti itu. Oh, jadi masih tetap Airnya beda juga. Iya ya, itu ya. pakai air Musi sini ya Bu ya, Sungai Musi ya. Betul. Jadi masih tetap kuliner gitu ya Bu ya. Ya, kuliner fashion Iya. juga lah tetap. Fashion juga tetap ya. Oke. Kita kan juga membawa Dekranasda ya. Iya. Dekranasda kan terkenal dengan krianya. Sumatera Selatan nih banyak Mbak macam-macam, Iya loh, Bu. batiknya tuh macam-macam. Semakin bergaul dengan teman-teman UKM tuh semakin wow, Iya. kayak kita tuh langsung membuka mata kita ternyata sebanyak itu yang produk kita tuh yang bisa kita bersaing keluar gitu ya Bu ya. Tapi Bu Ambar, kalau UKM ini kan pastinya kan selalu inovasi gitu ya, inovatif ya. Nah, ada tidak sih khas kita yang bisa kita tonjolkan juga, tapi selain kopi, selain pempek, karena itu kan udah trademarknya memang Palembang tuh kota pempek gitu ya Bu ya, terus perkebunan kopinya juga banyak. Kalau yang lainnya gitu Bu? Kalau produk tuh banyak Mbak yang inovatif ya. Kayak apa ya? Kalau di Palembang ini ada pindang patin ya. Nah, patin ini kan mungkin yang makan panas-panas lumayan, cak itu ya. Nah, tapi kita ada patin ini dibuat kaleng, sehingga orang di luar Palembang, di luar Sumatera Selatan bisa menikmati patin tersebut. Kemudian ada lagi apa kemarin tuh ya, sambal ya. Sambal tuh dari mana saya lupa, 4 lawang apa enggak salah ya. Sambal cengeng itu memang di cengeng itu dikemas dalam bentuk kaleng juga. Jadi memang banyak hal-hal yang memang kita harus bersaing, tadi saya bilang bersaing dengan inovasi produk supaya dia punya nilai tambah ya. Nilai tambah yang lebih lah ya, seperti itu. Oke, baiklah kalau begitu ya. Jadi lebih banyak lagi. Jadi nggak melulu terkenalnya pempek, kemplang. Enggak, semua tetap kita tetap usung ya. Cuman karena memang yang paling banyak lah ya. Kalau ke Palembang kalau ngirup cuko kan kurang ya itu. Sama ada fotonya Pera ya. Seperti itu. Jadi kalau pempek itu masih tetap produk yang paling inilah ya, paling seksi lah kalau dibawa. Benar. Apalagi kalau kita juga kalaupun oncak ya Bu ya. Kalau kemana-mana pasti bawa pempek enggak? Kan gitu itu, ya Bu ya. Enggak ditanya kita mau bawa lemang apa enggak gitu ya Bu ya. Ada pempek enggak? Tapi dengan tidak tidak menidakkan produk-produk yang lain, tetap kita bawa. Kan di luar Sumsel harus tahu juga, bukan cuma pempek yang ada, ini banyak nih. Ada kue-kue yang lain juga. Banyak kue-kue yang memang enak-enak lah ya, seperti itu. Baiklah kalau begitu, ini tanpa terasa mau menuju jam 9 perbincangan kita. Kita harus akhiri perbincangan kita nih Bu Ambar dan Bu Roro. Tapi sebelumnya mungkin Bu Roro dan Bu Ambar ada yang mau disampaikan ya untuk pendengar kita. Apalagi nih kan coverage area kita nih kan lumayan luas ya Bu ya. Teman-teman yang di kabupaten juga bisa dengar gitu. Apa yang mau disampaikan nih Bu Roro dulu nih, silakan Bu. Oke, sebentar. Sambil nyetir. Oh, sambil nyetir. Hati-hati loh Bu. Ini ya, sambil ini mau menambahkan lagi tadi ya produk selain kuliner dan kopi dan sebagainya. Dan memang saya sendiri punya bidang usaha di bidang fashion ya. Tentunya di situ ciri khas Palembang Sumsel orang juga tahu ya, selain songket, jumputan dan sebagainya. Itu juga pemerintah daerah di sini sudah mencanangkan bahwa kita bangga buatan Indonesia, tentunya dengan menerapkan pada seluruh staf dan pegawai ya, ada hari-hari tertentu seperti misalnya Kamis ya, kita menggunakan produk fashion kain wastra di Palembang Sumsel ini, itu seperti batik jumputan atau batik songket dan sebagainya gitu, termasuk longket gitu. Itu baik. Jadi sekali lagi bahwa dari beberapa penelpon tadi juga bahwa kita terapkan bahwa kalau tidak kita sendiri yang menggunakan produk dalam negeri bangga buatan Indonesia, siapa lagi gitu loh, itu
Itu Mbak Tata dan para pemirsa. Dan aku mau ngasih tutup ini, mau ngasih pantun. Waduh. Boleh dong ya? Boleh. Nanti mau buka juga pakai pantun. Silakan. Pagi-pagi pergi ke pasar Cakep. membeli cakep membeli bumbu untuk masak semur. Cakep. UKM tulang punggung ekonomi, dukung terus agar negeri kita semakin makmur. Asik. Terima kasih Mbak Tata, Baik, Mbak. terima Oke, kasih. Mbak Roro. Terima kasih ya Bu Roro sudah bergabung bersama Iya, kami. Ya, Iya, hati-hati di sama-sama. jalan, Bu. Ya, Sampai terima bertemu kasih. lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah berbincang-bincang nih ya sama Bu Roro Dudi Darmagati, SEAK, Ketua Komunitas WPMI Sumsel. Nah, selanjutnya nih Bu Ambar silakan, apa yang mau disampaikan untuk pendengar kita dan juga pemirsa RRI di rumah? Kalau saya hanya berpesan nih buat teman-teman UMKM, tingkatkan terus produk, kualitas, dan yang pasti tetap konsisten dengan apa yang telah kita buat. Karena apa yang kita buat itu bukan hanya bertanggung jawab di dunia, tapi juga kita pertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Dan untuk seluruh warga Indonesia khusus Sumatera Selatan, yuk kita sama-sama bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia. Gunakan produk-produk UMKM. Terima kasih Mbak. Oke, itu aja berarti ya Bu ya. Itu dapat poinnya ya. Kita harus bangga dan kita harus menggunakan produk-produk kita lokal gitu ya Bu ya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak Bu Ambar waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang ya Bu. Insya Allah kita bisa bincang-bincang lain di lain kesempatan gitu ya Bu ya. Iya Mbak. Karena banyak sekali sebenarnya yang mau dibahas nih ya kalau berbicara soal UKM saat ini ya Bu ya. Perkembangannya tuh begitu luas begitu ya Bu ya. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian Dialog Palembang pagi ini. Pendengar, kami selanjutnya akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami nantinya lewat Dialog Tangga Bencana. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.